Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini bersama Khas Kit, Salam Visual. Alhamdulillah, akhirnya hari ini kita berkesempatan untuk membongkar rel Kapten Imperial. Tanpa menunggu lama, langsung kita menuju ke rel. Pertama-tama kita coba periksa. Hal pertama yang akan kalian khawatirkan adalah pada handle, yaitu tangkainya. Meskipun sudah one piece, namun untuk size 4000 dan 6000 ini akan terasa kecil, tapi semoga saja memiliki durability dan kekuatan yang maksimal. Pada handle tidak bisa diganti, sudah diklaim. Itu kekurangan yang kedua yang saya temukan, tapi semoga saja seperti di awal, semoga saja memiliki durability yang baik. Saya coba kita lakukan perawatan. Hal pertama yang saya lakukan untuk perawatan handle adalah memberikan minyak secukupnya. Kakak coba kasih air tisu. Kemudian memberikan grease secukupnya. Karena tidak bisa diganti, terpaksa kita maksimalkan grease. Enam plus 1 ball bearing. Tentu saja satu bearing ada pada handle. Advanced system clicker, jadi sudah bisa dipastikan pasti nyaring suaranya. Kita juga melakukan perawatan pada sistem drag. Tiga key washer dari stainless dan 3 dari karbon. Berikan grease secukupnya. Usapkan grease secara merata. Spool aluminium CNC. Knop rotor menggunakan seal karet vakum. Ada ball bearing pada spool. Salah satu
netizen bertanya apakah terdapat bearing pada spool. Ternyata ada. Jadi dia menerapkan sistem air rotor. Sudah 2 bearing yang kita tahukan. Maksimalkan grease pada spool. Spacer, clicker, dan spacer bergerigi. Tambahan logam yang disematkan pada rotor sehingga putaran jauh lebih ringan dan lebih stabil. Terdapat seal karet di atas mur rotor. Arah untuk membuka mur rotor searah dengan arm jam, yaitu ke kanan. Akan sulit air untuk masuk ke dalam karena di cover dengan seal pada mur rotor. Terdapat seal proof. Kita maksimalkan grease. Karena rotor terbuat dari karbon, jadi akan sangat kaku namun sangat ringan. Line roller dari Kapten untuk mengurangi kerusakan pada mur. Maksud saya pada baut, pastikan menggunakan obeng yang pas. Terdapat bearing. Andai saja dia menggunakan bearing ukuran yang jauh lebih lebar, saya rasa itu akan menjadi jauh lebih maksimal. Langsung kita pasang kembali. Bail arm berbahan karbon sama dengan rotor. Dari sini kita sudah bisa melihat penampakan lever trip. Materialnya stainless. Luar biasa, dengan harga kisaran 250 ribuan dengan spesifikasi seperti ini, saya rasa
Ini sungguh luar biasa, akan sangat mustahil untuk mendapatkan saingan, karena sejauh ini saya belum menemukan rel dengan harga semurah itu, namun memiliki kelebihan yang sangat banyak. Kembali saya tegaskan bahwa kekurangan hanya pada handle yang tidak bisa diganti karena sudah diklaim. Untuk handle sudah one piece, namun size nya kurang besar untuk ukuran 4000 dan 6000. Namun saya rasa itu tidak masalah jika tangkai dari handle ini memiliki kekuatan yang baik atau memiliki durability yang maksimal. Lanjut pada one way, rotor saya rasa sudah kita bahas semua, hanya perlu kita maksimalkan penggunaan grease. Lanjut ke one way, kita sudah menemukan 3 bearing, yaitu pada handle, spool, dan line roller. Menggunakan 3 baut pada plat pengunci one way. Kita lanjut pada bagian bodi terlebih dahulu. Keseluruhan bodi berbahan karbon. 1 skru pada cover pelindung bodi. Sementara untuk melepaskan set plate pada bodi menggunakan 4 skru. 1 skru kecil pada sisi bagian bawah, 1 skru kecil pada cover side plate bagian bawah, dan 3 skru yang memiliki ukuran yang sama pada 3 titik cover side plate. Belum terdapat seal karet pada bodi side plate, namun di sini terdapat 1 buah bearing, jadi sudah 4 bearing. Saya rasa pada bagian sisi sebelah main gear juga menggunakan 1 buah bearing. Langsung kita regress. Ada spacer. Bearing tertutup. Seal karet luar biasa. Jadi pada sisi kiri dan kanan main gear menggunakan couple seal proof. Jadi sudah jelas seal proof ada 4, yaitu pertama pada bagian knob,
kemudian kedua pada mur rotor, ketiga pada sisi kiri main gear, keempat pada sisi kanan main gear. Untuk melepaskan skru pada main shaft bisa diputar, pastikan posisi lokomotif slider terletak pada bagian dalam sehingga skru jadi mudah untuk diakses. Penggunaan material untuk main gear, oscillation gear, dan lokomotif slider adalah sing, namun memiliki finishing yang cukup rapi. Bahkan saya pastikan ini adalah penggunaan sing yang paling rapi. Namun pada as main gear menggunakan stainless steel, jadi meskipun gearnya masih berbahan sing, namun as pada main gear, stang pada main gear sudah menggunakan stainless steel. Karena posisi as sudah mentok ke dalam, jadi skru sudah bisa diakses, otomatis memudahkan kita untuk melepaskan skru. Bisa langsung kita tarik. Cukup cerdik. Main shaft dikunci pada bagian dalam lokomotif slider, jadi mengurangi pergerakan. Main shaft atau as sudah berbahan stainless. Main gear memiliki material dudukan berbahan stainless steel, sementara untuk gear masih berbahan zinc, sama dengan lokomotif slider dan oscillation gear. Pinion gear berbahan brass, tentu saja nilai plus, memiliki slider guide sehingga menahan pergerakan dari lokomotif slider. Sungguh ini adalah rel yang memiliki kekuatan maksimal, memiliki teknologi terbaik di kelasnya, terutama di kelas 600 ribuan ke bawah akan sulit mendapatkan saingan. Kita coba hitung kembali jumlah ball bearing. 1 pada handle, 2 pada spool, 3 pada line roller, 4 pada sisi kiri set plate, 5 pada sisi kanan set plate body, 6 pada pinion gear, dan plus satunya adalah one way. Jadi sudah benar menggunakan 6 ball bearing. Rel ini sangat recommended dengan harga 250 ribuan, 260 ribuan. Untuk size 6000 sudah memiliki slider guide, tentu saja menjaga stabilitas, kestabilan main shaft atau shaft berbahan stainless. Ya, sempurna. Saya rasa cukup sampai di sini. Sama sekali tidak ada keluhan, pun hanya ada satu kekurangan, yaitu handle. Tapi saya rasa karena sudah dipatenkan,
semoga saja memiliki durability yang baik, ketahanan. Hanya perlu diperhatikan pada saat setelah penggunaan, yaitu memberikan minyak atau oil agar bisa langsung mengakses bearing pada bagian dalam handle. Jangan lupa tambahkan grease pada sisi dalam penutup handle. Handle berbahan karet berbentuk T-bar, sudah one piece. Main shaft gear memiliki finishing yang sempurna, sangat rapi. Jadi kesimpulan setelah saya membongkar rel ini, seperti pada keterangan terdapat 4 titik seal proof atau seal anti air. Yang pertama pada penutup knob cukup lebar, jadi bisa disimpulkan yang seal yang digunakan adalah seal vakum. Yang kedua pada mur rotor terdapat seal. Kemudian yang ketiga pada sisi set plate bagian kanan. Yang keempat pada sisi set plate bagian kiri. Jadi sudah benar pada keterangan ada 4 titik seal proof pada rel ini. Handle sudah one piece T-bar, namun belum bisa diganti karena sudah diklaim, dipatenkan. Jadi perlu perawatan khusus pada handle. Lanjut, ball bearing yang dia gunakan sesuai keterangan 6+1, yaitu pertama pada bagian handle terdapat 1 bearing, kemudian pada spool terdapat 1 bearing, jadi sudah 2 bearing. Pada ring roller terdapat 1 pula bearing. Setelah saya menghitung 1, 2, 3. Kemudian pada pinion gear 1 buah bearing besar, jadi sudah 4. 5 pada sisi set plate bagian kanan, 6 pada sisi set plate bagian kiri. Jadi kedua-duanya mengcover main shaft atau gear utama, dan plus 1 yaitu one way. Jadi sudah benar sesuai dengan yang dijelaskan pada keterangan box. Main shaft berbahan stainless steel, luar biasa, sama dengan dudukan main gear berbahan stainless steel, namun gear masih berbahan zinc, sama dengan penggunaan lokomotif slider dan oscillation gear. Pinion gear berbahan brass atau kuningan. Lever trip berbahan stainless steel. Line roller dibuat oleh kapten sendiri. Kemudian apalagi ya yang perlu saya jelaskan dari kesimpulan rel ini? Oh iya, pada body, rotor, boil arm keseluruhan berbahan karbon grafit. Nilai plusnya, penggunaan karbon akan jauh lebih ringan daripada penggunaan metal, namun kekuatan kurang lebih sama. Berbeda dengan penggunaan plastik atau sejenis plastik, dia akan kalah dari segi kekuatan oleh karbon. Dudukan sama sekali tak bergerak, sangat kaku. Begitupun pada rotor, bisa dipastikan sangat kuat. Sempurna. Oh iya, pada bagian sistem drag menggunakan karbon 3 buah, dibantu dengan key washer berbahan stainless pula. Jadi penggunaan stainless steel
adalah nilai yang sangat plus, karena dari segi perawatan dia jauh lebih awet, tidak mudah korosi, jadi memiliki perlindungan yang jauh lebih baik terhadap karatan. Oh ya, untuk baut pada rotor sepertinya dia tidak menggunakan logam biasa, karena setelah saya pegang tadi bahannya terasa jauh lebih ringan namun kokoh. Semoga saja rel ini awet. Tentu saja untuk putaran akan sangat ringan karena menggunakan sistem air rotor, sangat ringan, sangat smooth. Semoga memiliki durability yang baik, ketahanan yang baik, kekuatan yang maksimal. Sampai ketemu di review selanjutnya. Semoga review ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan pemirsa. Tetap di sini bersama Harskit. Salam visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.